Pemirsa, viral pengendara mobil nekat membuang sampah ke sungai di tengah kemacetan di jalur puncak Kabupaten Bogor. Perbuatan yang dilakukan pria yang berhasil direkam pengendara lainnya di belakang mobil yang dinaiki pelaku itu sontak mengundang kecaman netizen. Tak terkecuali komentar datang dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang ikut mengomentari aksi tak terpuji pria tersebut. Cuma Gubernur Ridwan Kamil, satu Indonesia pun ngamuk. Kayak gitu caranya, satu Indonesia marah. Kenapa buang sampah di kali? Itu bukan cuma yang kemarin terjadi di Bandung, itu di Bali juga ada yang kayak gitu. Buangnya dia ke selokan, jelas lagi banjir, lagi segala macam. Ngapa harus dibuang di situ? Ditelan, dimakan. Jadi tolong, untuk kita semuanya saatnya disadarkan. Itu kan ada itu Pandawara, itu kemarin udah komen juga itu. Itu harus tepuk tangan, itu kita apresiasi tinggi. Ini malah yang lainnya pada bersihkan, kok dianya enak dibuang kayak gitu. Telan sampahnya, kopi kami. Ya aku sempat lihat juga sih video itu ya. Sebenarnya agak gemes juga sih karena aku tuh termasuk orang yang di mobil itu selalu nyiapin tempat sampah. Kalaupun nggak ada, biasanya tuh aku simpan dulu, aku keep dulu di plastik atau apa, ntar nyampe rumah baru aku buang gitu. Jadi kalau ngeliat yang kayak gitu tuh ya sadar aja gitu kalau orang Indonesia tuh emang kesadarannya akan kebersihan gitu ya, itu masih minim banget gitu. Kita kan tahu ya, banjir itu masih jadi masalah yang besar buat beberapa daerah kita lah. Ya Jakarta aja masih kan. Jadi kalau nggak dari kesadaran warganya sendiri tuh mau siapa gitu untuk memulai kesadaran itu gitu. Untuk mencegah aja udah nggak bisa, apalagi lo bantu untuk menangani gitu kan. Setidaknya dari diri kita sendiri aja sih. Kalau menurut aku nggak susah kok untuk keep sampah kamu dulu di mobil sementara, abis itu nanti kamu nyampe di mana baru dibuang gitu. Tapi ya balik lagi lah sama kesadaran masyarakatnya. Kalau emang susah gimana ya, tapi ya gemes aja ngeliatnya. Momen pria tersebut buang sampah bermula saat terjadi kemacetan di jembatan Cikundul Jalan Raya Ciloto Puncak. Dalam video tersebut terlihat jelas saat pria tersebut keluar dari mobilnya dan langsung membuang sampah yang dikeluarkan dari mobilnya ke kali. Itu tadi, kalau aku bilang sih, kalau kita belum bisa melakukan sesuatu membantu pemerintah menangani banjir atau masalah-masalah sampah, setidaknya dari diri kita sendiri untuk bisa menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Itu so simple, sederhana banget, tapi yang dimulai dari diri kita sendiri. Jadi ya tetap upayakan untuk bisa menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Kasian kan kalau sampai ada saudara kita yang udah kena banjir, dampaknya itu akibat apa kita. Mungkin kelihatannya kecil, alah orang buang segini doang. Tapi kalau itu kamu sendiri, tapi kalau dikali berapa ratus, berapa ribu orang kan, kamu bayangin aja itu sungai jadi kayak apa. Setelah saya melihat cuplikan tersebut, mungkin masnya yang lagi dari habis mudik ya, atau pulang dari mudik, kita habis rekreasi, kena macet dan di mobilnya penuh dengan sampah, tapi tidak selayaknya untuk dibuang ke sungai karena akan berdampak besar untuk warga sekitar yang terkena imbas banjir ke depannya gitu. Mohon untuk lebih sadar diri lagi untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena dampaknya tidak hanya di saat itu tapi di kemudian hari gitu. Dan betul kata Bapak Ridwan Kamil, ujung-ujungnya warga sekitar yang terkena dampak banjir itu akan menyalahkan bupati dan Sementara itu viral anggota Sabhara Polres Lampung Tengah yang sedang melaksanakan tugas pengamanan arus mudik lebaran di res area KM 116 Bumi Ratu Nuban mengembalikan uang ratusan juta milik pengendara yang tertinggal di kamar mandi. Terima kasih pada hari Minggu sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat, hari tanggal 14 April 2024 ditemukan sebuah tas
warna biru silver, berisikan uang prediksi ratusan juta. Dan saat itu pengamanan, kita lihat KTP dan HP, kita segera hubungin agar pemilik dapat mengetahui keberadaan barang tersebut di masa Hari Raya Idul Fitri maupun di rest area istirahat. Alhamdulillah dihubungkan melalui toa masjid dan HP terhubung dengan cepat dan dapat dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan asli dan lengkap. Insya Allah tidak ada kekurangan sedikit apapun. Ya, menurut saya itu perbuatan yang bagus ya, yang baik, karena apalagi itu dilakukan oleh seorang polisi yang memang seharusnya itu adalah bagian dari tanggung jawabnya. Buat Pak Aibtu Supriyanto, ya keren Bapak, tugasnya sudah dilaksanakan dengan baik. Mungkin selebihnya harus ada apresiasi untuk Pak Aibtu, mungkin naik jabatan atau ya seenggaknya mungkin membantu keluarga di rumahnya Pak Aibtu. Seperti inilah sosok Aibtu Supriyanto, anggota Sat Sabhara Polres Lampung Tengah yang sedang viral di berbagai platform media di Indonesia karena telah berhasil mengembalikan uang milik Sukisno yang hendak mudik ke Sumatera Selatan. Dompet warna hitam. Nah, dengan warna hitam itu kita ambil KTP-nya, salah satu dompet, maupun ada HP-nya. Kita ambil, kita keluarkan, kita tutup lagi keamanan untuk menjaga keasliannya barang tersebut. Dan kita berusaha untuk mencari pemiliknya dengan identitas yang telah kita dapat tersebut. Alhamdulillah saat ketemu sekira kurang lebih perkiraan 10 menitan. Saat itu sempat kami tanya dalam kondisi beliau juga lelah dari sang ibu, terima kasih, dan kami tanya dari mana Bu. Kebetulan keluarga dari Pulau Jawa ingin kembali ke Belitang, Palembang. Mungkin ini juga jadi contoh untuk polisi-polisi yang lain, di mana kita kan sering mendengar isu buruk lah ya tentang polisi. Semoga ini jadi contoh untuk masyarakat juga yang lain dan polisi-polisi yang lain. Penemuan tas oleh Aibtu Supriyanto bermula saat ia sedang mengecek toilet yang hanya berjarak beberapa meter dari pos jaga. Di dalam kamar mandi, ia menemukan sebuah tas yang berisikan uang 100 juta, handphone, dan KTP tergantung di ruang tersebut. Melihat tas tersebut, Aibtu Supriyanto langsung mengamankan dan membawa ke pos security dengan disaksikan pihak keamanan dan beberapa petugas kebersihan. Tas dibuka untuk mengetahui siapa pemiliknya. Setelah mengetahui pemilik sesuai KTP pemilik, Aibtu Supriyanto bergegas menuju masjid guna mengumumkan bahwa tas milik Sukisno sudah ditemukan dan akan diserahkan kepada pemiliknya. Saya pikir ini berita yang sangat menggembirakan ya, karena ada polisi seperti Aibtu Supriyanto ini yang sangat profesional, integritasnya tinggi dan sangat jujur, yang menjalankan tugasnya dengan seikhlas hati. Ini dibuktikan pada saat pengamanan arus mudik di lintas Sumatera. Dia menemukan uang yang sebegitu besar dan dia mengembalikan kepada pemiliknya. Saya pikir ini sangat luar biasa, dan saya harapkan polisi-polisi lain di luar sana mempunyai integritas yang tinggi, kejujuran yang tinggi seperti Aibtu Supriyanto. Dan saya yakin itu akan mengembalikan citra Polri di masyarakat Indonesia. Tidak berselang lama, pemilik mendatangi masjid, tas tersebut diserahkan kepada Sukisno. Meski sempat ditawari uang sebagai imbal jasa, Aibtu Supriyanto menolak karena memberikan kenyamanan dan keamanan adalah tugasnya sebagai polisi. Sementara itu, di lain peristiwa, ada momen mengharukan saat perayaan Lebaran di keluarga Umi Pipik. Dalam kesempatan berbahagia tersebut, pemilik nama lengkap Pipik Dian Herawati itu juga menuliskan makna Idul Fitri di postingannya, seraya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada semuanya. Makna Idul Fitri bukan tentang baju baru, bukan tentang makanan enak, tetapi tentang meminta maaf dan memaafkan, ridho dan meridoi, saling menyayangi, berhenti tidak mengulang kesalahan dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dalam takwa agar Allah meridhoi. Assalamualaikum semuanya. Eid Said Mubarak alaina wa alaikum wa alal ummah ajmain. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf. Minal aidin wal faizin wal makbulin kullu am wa nahnu bikhair.
Dalam unggahan lainnya, terlihat istri mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu mengunggah video saat ia bersama anak-anaknya merayakan lebaran di rumahnya. Dalam video yang diunggah terlihat Umi Pipik sampai menangis haru melihat kelakuan putrinya, Adiba Kanza, kepada suaminya Egy Maulana Fikri pada momen lebaran Idul Fitri 2024 yang lalu. Sementara dalam unggahan di akun TikToknya, Adiba mengungkapkan rasa cintanya kepada suaminya dan bersyukur atas pernikahannya. Momen mengharukan itu pun mendapatkan komentar positif dari warganet. Banyak yang terharu melihat keakraban dan kebahagiaan Umi Pipik beserta anak-anak dan menantunya itu.